pineapple under the sea. SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants. Saya Ronato Lewode. Saya Leila Murtada Rizky. Saya Aprilia Habibi Raja Gugu. Saya Kesha Numpang Astuti. Saya Zakwan Irsyad Lubis. Saya Irfan Erlangga. Saya Irfan Erlangga. Sini kami akan membahas secara singkat perjalanan dan juga sejarah tentang Tengku Amir Hamzah. Tengku Amir Hamzah Pangeran Indraputra atau lebih dikenal hanya dengan nama pena Amir Hamzah 28 Februari 1911 sampai 20 Maret 1946 adalah sastrawan Indonesia angkatan Pujangga Baru dan pahlawan nasional Indonesia. Lahir dari keluarga bangsawan Melayu Kesultanan Langkat di Sumatera Utara. Ia dididik di Sumatera dan Jawa. Saat berguru di SMA di Surakarta pada sekitar 1930, Amir muda terlibat dengan gerakan nasionalis dan jatuh cinta pada teman sekolahnya, Ii Sundari. Bahkan setelah Amir melanjutkan studinya di sekolah hukum di Batavia, sekarang Jakarta, keduanya tetap dekat, hanya berpisah pada 1937 ketika Amir dipanggil kembali ke Sumatera untuk menikahi putri sultan dan mengambil tanggung jawab di lingkungan keraton. Meski tidak bahagia dengan pernikahannya, ia memenuhi tugas keratonnya. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945, ia menjabat sebagai wakil pemerintah di Langkat. Namun, pada tahun pertama negara Indonesia lahir, ia meninggal dalam peristiwa konflik sosial berdarah di Sumatera yang disulut oleh faksi dari Partai Komunis Indonesia dan dimakamkan di sebuah kuburan massal. Amir mulai menulis puisi saat masih remaja, meskipun karya-karyanya tidak bertanggal. Yang paling awal diperkirakan telah ditulis ketika ia pertama kali melakukan perjalanan ke Jawa. Menggambarkan pengaruh dari budaya Melayu aslinya, Islam, kekristenan, dan sastra timur, Amir menulis 50 puisi, 18 puisi prosa, dan berbagai karya lainnya, termasuk beberapa terjemahan. Pada 1932, ia turut mendirikan majalah sastra Pujagan Baru. Setelah kembali ke Sumatera, ia berhenti menulis. Sebagian besar puisinya diterbitkan dalam dua koleksi, Nyanyi Sunyi 1937 dan Buah Rindu 1941. Awalnya dalam Pujangga Baru, kemudian sebagai buku yang diterbitkan. Amir lahir dengan nama Tengku Amir di Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara. Putra bungsu dari Wakil Sultan Tengku Muhammad Adil dan istri ketiganya, Tengku Mahjiwa. Tengku Muhammad Adil merupakan wakil sultan untuk Loha Langkat Hulu yang berkedudukan di Binjai. Berdasarkan silsilah keluarga Istana Kesultanan Langkat, Amir Hamzah adalah generasi ke-10 dari Sultan Langkat. Amir Hamzah itu banyak yang bilang rumah itu di sebelah rumah 82. Nah, bukan itu dia. Dan sebelah 82 itu dia pernah tinggal di situ, kan itu rumahnya, itu rumah Kari Sultan, rumah Amir Hamzah itu pas di depan museum. Nah, dia pertama sekolah itu di High School Tanjung Pura, di CP1 sekarang, di Pura Camat tuh, setelah sekolah pertama, awal pergerakan dia, gabung dia ke pemuda daripada Jawa, Ambon, ya. Situ dia membuat sebuah pergerakan gitu. Nah, pergerakan itu salah satunya itu ingin Indonesia itu merdeka. Dia juga termasuk salah seorang yang menggagas teks Sumpah Pemuda. Sama Belanda ini kan dikhawatirkan beliau ini memberontak oleh Belanda, disuruhlah kepada Sultan Langkat supaya dia ini pulang kembali. Dia nggak mau. Berkali-kali Sultan Langkat itu Sultan Mahmud membujuk dia pulang ke Langkat.
terus kayak sekolah dia pun waktu itu yang membiayai untuk menangkat kan orang tua meninggal, baik itu ayahnya sudah meninggal, jadi seluruh pembiayaan itu ditanggung Langkat. Mau nggak mau pulanglah dia ke Langkat untuk memberhentikan pergerakan dia. Sultan Langkat dikawinkanlah sama anaknya, sama anak Sultan Langkat. Ketika orang itu udah dia nggak ada kembali lagi pun ke Jawa. Terus dijadikan dia waktu itu bupati pertama di Langkat. Kantornya itu di museum sekarang, terus kantor balai kerampatan adat. Nikahkanlah sama anaknya juga. Terakhir jadilah reformasi sosial. Dia tinggal di Tinggi, jemput dia orang tak dikenal, itu orang kalau bilang masuk PKI, jemput tapi tidak, apalagi ditawari lagi. Dia dijemput ditawan di Kuala Bumit. Kuala Bumit itu ada kantor PP itu. Itulah itu gedung lama. Yang di Kuala Bumit itu setelah dia ditawan, baru dibawa ke di Kuala Bumit juga kantor tua atau PT Komando. Di belakang kantor tua itu kan bisa dia di Bupati Pancong. Amir dididik dalam prinsip-prinsip Islam seperti mengaji, fikih, dan tauhid, dan belajar di Masjid Ajiji, Tanjung Pura pada usia muda. Dia tetap seorang muslim yang taat sepanjang hidupnya. Periode di mana ia menyelesaikan studi formal juga diperdebatkan. Beberapa sumber termasuk Pusat Bahasa Pemerintahan Indonesia menyatakan bahwa ia mulai bersekolah pada tahun 1916. Sementara biografi M. Lahasni menulis bahwa tahun pertama sekolah formal penyair ini adalah pada tahun 1918 di sekolah dasar bahasa Belanda, di mana Amir pertama kali belajar. Ia mulai menulis dan mendapat penilaian-penilaian yang bagus. Dalam biografi yang ditulisnya tentang Amir, penulis N.H. Dini menulis bahwa Amir dijuluki Abang oleh teman-teman sekelasnya karena ia jauh lebih tinggi daripada mereka. Pada tahun 1924 atau 1925, Amir lulus dari sekolah dasarnya di Langkat dan pindah ke Medan. Puisi-puisi Amir syarat dengan tema cinta dan agama dan sering mencerminkan konflik batin yang mendalam. Diksi pilihannya yang menggunakan kata-kata bahasa Melayu dan bahasa Jawa yang memperluas struktur tradisional dipengaruhi oleh kebutuhan untuk ritme dan metrum serta simbolisme yang berhubungan dengan istilah-istilah tertentu. Karya-karya awalnya berhubungan dengan rasa rindu dan cinta, baik erotis dan ideal, sedangkan karya-karyanya selanjutnya mempunyai makna yang lebih religius. Dari dua koleksinya, Nyanyi Sunyi umumnya dianggap lebih maju karena puisi-puisinya Amir disebut raja penyair zaman Pujangga Baru. Raja penyair zaman Pujangga Baru dan satu-satunya penyair Indonesia berkelas internasional dari era pra-revolusi nasional Indonesia. Generation